Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revialdio Alfa Freska Buntu Madika dengan NIM L0112101020 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin. Kali ini pada lab zoologi A, saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Animalia dengan filum Chordata pada kelas reptil yang berspesies Eretmosalis imbricata atau penyu sisik dan Hydropis ornatus atau ular laut karang. Spesies yang pertama ialah Eretmosalis imbricata. Eretmosalis imbricata sering juga disebut sebagai penyu sisik. Penyu sisik ini dapat dikenali dengan pada bentuk karapaksnya yang menyerupai sisik seperti ikan. Nah, penyu ini sendiri merupakan hewan ovipar atau hewan yang bernama biak dengan cara bertelur. Nah, untuk membedakan antara spesies penyu dan kura-kura dapat dilihat dari tiga bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian karapaks atau bagian cangkang. Pada bagian kepala, penyu memiliki kepala yang cukup menonjol dan lebih panjang dibandingkan kura-kura. Nah, untuk kura-kura sendiri memiliki kepala yang sedikit membulat dan pendek. Nah, pada bagian karapaks atau bagian cangkang, penyu memiliki bentuk karapaks yang cukup melebar dan pipih, sedangkan kura-kura memiliki bentuk karapaks yang cukup membulat dan kecil. Nah, pada bagian kaki juga kita dapat membedakan antara kura-kura dan penyu, yang dimana penyu sama sekali tidak memiliki jari pada tungkai depannya, sedangkan pada kura-kura pada umumnya memiliki jari pada setiap tungkainya. Tungkai depan yang dimiliki oleh penyu digunakan untuk mendayung atau berenang ketika di dalam air, sedangkan tungkai belakang pada penyu digunakan untuk menggali ketika ingin bertelur atau sedang berjalan di daratan. Spesies yang kedua ialah Hydropis ornatus. Hydropis ornatus merupakan ular karang laut. Nah, perbedaan antara ular laut dan ular pada umumnya yaitu terletak pada bagian ekor, yang dimana ular laut memiliki ekor yang cukup pipih karena digunakan untuk mendayung ketika sedang berenang di dalam air. Sedangkan ular pada umumnya memiliki bentuk yang membulat dan biasa saja. Nah, untuk mengidentifikasi ular laut ini, kita dapat melihat dengan menentukan atau mengidentifikasi bentuk warna serta corak pada ular laut karang ini. Ular laut karang ini memiliki warna keputihan ketika masih muda dan akan berwarna kekuningan ketika sudah tua. Nah, pada coraknya sendiri akan berbentuk cincin seperti melingkari badan dengan jumlah 15 sampai 30 cincin hitam atau corak hitam pada badannya. Nah, untuk ular laut karang yang sudah dewasa, motif cincinnya atau motif belang-belang pada badannya akan berwarna cukup kegelapan, sedangkan pada yang masih muda atau belum dewasa akan memiliki warna yang cukup terang dan tidak terlalu hitam. Nah, salah satu jenis ular laut ini dapat bertahan selama 2 jam ketika sedang melakukan penyelaman. Setelah itu, ular laut ini akan kembali ke darat untuk mengambil nafas dan kemudian kembali ke dalam laut. Nah, makan utama ular laut karang ini ialah ikan-ikan pelagis seperti ikan kakatua dan lain sebagainya, yang dapat diburu dengan cara menyuntikkan bisa yang cukup mematikan pada mangsa yang dikejarnya. Ular laut karang ini memiliki bisa yang cukup mematikan karena digunakan untuk menangkap ikan. Pada dasarnya, ikan merupakan salah satu hewan yang cukup bergerak aktif di dalam air. Nah, untuk itu ular laut karang ini memiliki bisa yang cukup mematikan yang dapat membunuh ikan dalam waktu kurang dari 1 menit agar mangsa yang dikejar oleh ular laut karang ini dapat ditangkap dengan mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.